Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di masa COVID ini kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran, tetapi pembelajaran kita adalah pembelajaran tatap muka terbatas, di mana dalam pembelajaran kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 4, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 dan pelaksanaan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 SD Negeri Kadomas 4. Dimulai dari pembentukan tim persiapan pembelajaran tatap muka yang terdiri dari tim Satgas COVID tingkat sekolah. Lalu menyiapkan unsur kurikulum, sarana dan prasarana, humas serta unsur kesiswaan. Tahapan awal yang dilakukan ialah melakukan pemetaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Selain itu, mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, merancang sarana dan prasarana, perangkat kurikulum darurat COVID yang meliputi penyesuaian KIKD, rancangan penilaian, pembagian sesi kegiatan belajar mengajar, tatap muka, pembagian kelas, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diantaranya membuat tanda batas di daerah rawan kerumunan, seperti kursi, toilet, serta tempat parkir. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan menyemprot seluruh sudut ruangan dengan cairan disinfektan setiap hari sebelum kedatangan dan setelah kepulangan warga sekolah. Menyediakan cairan hand sanitizer, masker, termogan, sarung tangan, dan face shield, dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang memadai di area sekolah, khususnya di depan kelas dan di depan sekolah. Membuat papan poster literasi kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat yang strategis. Guru dan karyawan yang bertugas untuk piket pada hari itu berangkat lebih awal. Sesampainya di sekolah, guru dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, kemudian dibersihkan dengan disinfektan pada bagian sepatu, tas, dan barang bawaan lainnya. Persiapan siswa sebelum berangkat ke sekolah, siswa didampingi orang tua bersiap-siap berangkat ke sekolah. Orang tua membantu mengecek kondisi kesehatan siswa, membawa bekal makanan, hand sanitizer, masker, kaos kaki, tisu kering dan tisu basah, serta alat tulis pribadi yang hanya untuk dipakai sendiri. Siswa juga dianjurkan untuk diatur oleh orang tua ke sekolah. Jika siswa diantar, maka diturunkan sampai pada drop zone yang telah ditentukan. Kemudian, siswa dicek suhu tubuhnya oleh petugas.
mencuci tangan, lalu dibersihkan dengan disinfektan pada bagian tas, sepatu, serta barang bawaan lainnya. Apabila ada siswa atau warga sekolah yang suhu tubuhnya melampaui 37 derajat, maka harus menunggu di ruangan isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Pembelajaran tatap muka di kelas hanya berisi 10 siswa. Untuk siswa yang tidak dijadwalkan berangkat, maka mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa. Hanya saja guru dan siswa lebih menjaga jarak saat berinteraksi. Apabila ada siswa yang ingin ke toilet, maka akan diarahkan oleh petugas yang berjaga di depan kelas. Setelah dari toilet, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Jika pengguna toilet telah selesai, petugas kebersihan segera membersihkan toilet yang telah digunakan untuk meningkatkan imunitas dan kebugaran jasmani. Siswa didampingi oleh guru olahraga melakukan kegiatan olahraga sejenak. Istirahat hanya dilaksanakan di kelas, menyantap bekal yang dibawa dari rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa yang dijemput oleh orang tua boleh menunggu di dalam kelas sampai orang tuanya datang. Orang tua atau wali siswa menjemput di tempat yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, setiap guru setelah selesai mengajar harus segera mencuci tangan. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan cairan disinfektan setiap hari setelah kepulangan warga sekolah. Sepulang sekolah, siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kemudian baju seragam segera dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari di rumah. Apabila seluruh persiapan dan upaya pencegahan tersebut dilakukan secara tepat dan rutin, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman. Sebagai warga sekolah yang menuruti semua protokol kesehatan, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi era normal dan terus berjuang melawan COVID-19. Mari kita putus COVID-19 dengan pakai maskermu, cuci tanganmu,